Kali ini saya akan mereview tentang NKR 71. Kemarin banyak yang nanya, loh Bang, ini saya sudah setel, sudah saya otak-atik ininya itunya, tapi kok masih tetap tenaganya loyo begitu. Perlu diketahui syarat untuk tenaga, meng-up tenaga biar tidak loyo sebelum melakukan penyetelan adalah: pertama, nozzle harus benar-benar sehat. Perhatikan nozzle, ini syarat pertama. Yang kedua, plunyer. Di sini ini plunyer harus bagus ya, perlu diingat. Yang ketiga, kompresi sendiri harus bagus. Minimal kalau diukur ya pakai tekanan itu minim 11 bar minim tekanannya, sampai 14 bar atau 15 bar. Itu kalau di bawah itu untuk mobil diesel dijamin akan loyo tenaganya. Terus keempat adalah tekanan turbo. Ini harus bagus. Tekanan turbo harus bagus. Kalau 4 item tersebut sudah bagus, baru kita setel. Karena untuk pengeluaran pabrik dealer itu adalah standar semua. Kalau pakai muatan 6 ton, 8 ton, 10 ton, itu kalau masih setelan pabrik itu nggak bisa nanjak, nggak bisa lari. Nah, makanya kita melakukan penyetelan sebagai berikut. Pertama, klep. Di sini klep kita setel standar 40 rata. Ada juga yang pakai 40 dan 35. Artinya untuk in-nya 35, 40 X-nya, atau in-nya 40 kencang, X-nya 40 kendor. Nah, di masing-masing penyetelan tersebut akan beda hasilnya. Kalau saya pribadi, saya senang 40 rata, nafasnya panjang. Kalau 35-40 itu akselerasinya bagus di awal, tapi trek panjangnya loyo. Itu saya sudah coba, saya sudah buktikan. Nah, terus setelah klep kita setel, kita lari ke bagian bos pom. Bagian bos pom yang perlu kita setel adalah pilot adjuster. Ini namanya pilot adjuster ya. Terus ini kalau standar bisa diperhatikan, ini ada garis lurus, ini lurus ke sini, itu masih standar pabrik. Nah, maka dari itu kita majukan sedikit supaya pada saat
putaran tinggi, suplai bahan bakar atau solar akan lebih banyak. Ini sebagai pembatas, ini pembatas solar yang keluar. Seberapa kita ngasih, itu yang akan dikeluarkan. Ingat, ini belum tentu, ini dimentokkan mentok sampai baut setelannya habis, bisa lari, belum tentu. Justru kalau terlalu boros itu nggak bisa lari. Karena apa? Campuran bahan bakar dan udara tidak seimbang. Nah, perlu diingat. Ini kita majukan sedikit. Ya tergantung mintanya mesin seberapa. Belum tentu. Sama-sama tipe, sama-sama mobil, dikasih sekian tidak mau. Kalau saya pribadi sekian, ini udah cukup. Karena muatan saya dan medan saya kan saya sudah tahu. Ini yang kedua, ini kemarin banyak yang nanya tentang V-load adjuster ini. Baut 14 nya dibuka, ini arahnya kemana bang? Nah ini jika dibuka ada baut 10, itu kita kendorkan, dan baut ada penyetelan, kayak ada penyetelan klep itu. Kelihatan? Ini kita kendorkan, kita mundurkan berlawanan jarum jam, kita mentokin aja nggak apa-apa. Ini bila perlu potong aja sedikit, 1 atau 2 mili bautnya, agar bisa diperhatikan itu bisa dipotong. Nah ini yang saya tunjuk itu bisa dipotong pas bagian ujungnya itu sedikit aja. Nah itu ya, begitu dia bekerja maksimal, tidak mentok pada baut ini. Kalau tidak dipotong itu mentok ke sini, dia natap ya. Terus selanjutnya di sini bisa diperhatikan, ini ada baut penyetelan. Ini penyetelan vakum turbonya. Saya ulangi, pada saat tekanan turbo di sini, saat tekanan turbo mencapai maksimal bekerja, dia akan menekan membran, dan membran ini menekan tuas yang ada di sini. Tujuannya ini buat menambah debit solar saat turbo bekerja atau kita pada waktu tanjakan. Ya, bisa dimengerti. Maka dari itu, untuk penyetelan ini jangan sampai mentok ke sana. Jika ini dimentokkan, maka membran tidak akan bekerja. Ingat, membran tidak akan bekerja, dan dia sudah boros di awal. Kita setel sesuai feeling kita. Untuk menyetel mesin ini kita harus menggunakan feeling kita masing-masing. Kita rasakan apa mintanya mesin.
Karena ingat, tiap tipe, tiap kendaraan meskipun sama tipenya itu akan beda. Meskipun disetel sama, kita gunakan feeling kita. Kenapa begitu? Karena satu, kondisi kompresi, kondisi nozzle, kondisi turbo tidak sama. Artinya tidak sama itu tidak sama-sama sehat. Yang satu ini sehat, yang mobil itu sehat, yang mobil satunya tidak sehat. Makanya kita gunakan feeling. Untuk menyetel ini kita tempelkan aja dulu sedikit, lalu kita gas, kita gas. Ini sebelum ini tutup, ini nanti waktu dihidupkan ya, ini kita bisa rasakan pakai jari. Kita gas, dia geraknya seberapa, begitu. Yang penting intinya kasih sisa biar ada gerak di bagian sini tuh. Terus selanjutnya bagian EGR. Banyak sekali yang membuntu sistem EGR ini. Itu tidak masalah bagi saya, tidak apa-apa. Dan fungsi dari EGR ini adalah mereduksi sisa gas buang dari sisa-sisa pembakaran, dimasukkan kembali ke ruang bakar. Jadi sisa-sisa pembakaran itu dimasukkan lagi ke ruang bakar. Itu standar Euro 2. Secara teori, sisa gas buang ini akan berpengaruh pada pembakaran, karena yang masuk ke intake manifold ini harusnya udara bersih dan sejuk. Tuh, jika ini dibuntu, ini juga pengaruh pada tenaga akan bertambah. Bisa. Yang kedua, fungsinya ini adalah memperburuk pembakaran di saat mesin panas. Jadi mengurangi knocking atau ngeritik. Ini fungsinya, ini yang kedua itu. Jadi pada saat mesin panas, temperatur naik, maka EGR ini membantu mendinginkan suhu dalam silinder. Maka dari itu, campuran bahan bakar diperkaya. Jadi lebih banyak yang masuk ke ruang bakar agar suhu mesin menurun. Sudah saya jelaskan. Makanya saya kasih penjelasan. Semakin boros, semakin banyak bahan bakar, itu belum tentu larinya enak. Contohnya di EGR ini, kalau sudah suhu tinggi, dia menambah bahan bakar sebanyak mungkin, diperjelek pembakarannya, diperkaya. Itu agar suhu turun. Setelah suhu turun, EGR akan menutup kembali. Itu fungsinya yang kedua, itu untuk memperburuk pembakaran supaya ruang bakar pada silinder suhunya menurun. Itu fungsinya ini. Jadi tergantung kalian mau dibuntu atau enggak, terserah. Kalau saya pribadi ini masih saya fungsikan.
karena saya tahu medan saya, muatan saya seberapa. 9 ton 10 ton biasa. Tanjakan saya melewati Gunung Komitir, perbatasan Jember Banyuwangi. Itu pun saya pakai gigi 3 dari bawah, itu udah gigi 3 10 ton, itu udah biasa.